Selamat pagi teman, MDT Journey. Coba hari ini saya bikin daily vlog gitu karena masih baru jam 7 lewat sedikit gitu. Sejak peristiwa pandemi COVID, saya merasakan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang lahir dari pengertian saya, terutama yang berkaitan dengan guidance dari firman Tuhan gitu. Jadi dengan pandemi COVID, semua orang rata-rata kerja di rumah, work from home, work at home, stay at home. Nah, saya pikir otomatis media sosial menjadi sarana utama untuk bisa mengembangkan komunikasi di banyak tempat gitu. Saya terpikir kalau memang media sosial bisa dijadikan alat untuk menginspirasi cara hidup yang lebih benar gitu, khususnya dari pengalaman yang saya alami, saya belajar memberanikan diri untuk membuat vlog untuk MDT Journey, life inspiration atau inspiration of life atau inspirasi kehidupan, di mana saya akan cerita apa yang saya alami berjalannya hidup dikaitkan dengan apa yang terjadi di firman-firman itu gitu. Nah, memang agak konyol ya, saya sebagai pengusaha, saya rasional banget. Dari semenjak tahun 80-an saya aktif usaha, meneruskan punya orang tua, dan saya juga kembangkan sendiri gitu, perusahaan sendiri. Berjalan dari 80 sampai hampir tahun 2000 mungkin. Saya berjalan seperti biasa, normal, dan mungkin kalau untuk kategori anak umur 20-an tahun gitu sampai 30 sekian gitu, mungkin saya dianggap saya dari kota kecil tapi cukup prestasi saya udah bisa menjangkau nasional gitu. Nah, sejak tahun 98 adanya Krismon, hidup saya drastis berubah gitu. Saya pindah keyakinan karena ada problem di krisis moneter, baik problem keluarga besar maupun problem usaha. Akhirnya saya belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia lagi, bukan mengandalkan orang tua, bukan mengandalkan keluarga, tapi saya langsung masuk coba untuk lebih mengandalkan Tuhan. Nah, saat saya mualaf ya, kalau di bahasa Islamnya mungkin mualaf kali. Jadi saat saya pindah ke keyakinan saya yang beda, guidance-nya lebih jelas gitu, karena di situ ada kitab suci yang menuntun saya harus apa. Ternyata waktu mulai membaca kitab suci itu, kalau tanpa ada pengertian dari Tuhan, saya rasakan timbulnya pengertian dari kita sendiri. Nah, apabila pengertian dari kita sendiri, akhirnya pengertian firman diartikan seenaknya kita sendiri. Nah, jadi akhirnya setiap baca firman saya selalu doa bahwa Tuhan kasih bimbingan, biar pengertian dari Tuhan saja yang bisa saya tangkap gitu. Nah, terus saya baca, mungkin sampai hari ini dari 2007 gitu, dari saya pindah keyakinan, saya mungkin udah jalan belasan periode ya perputaran itu. Dan semakin membaca, kalau saya simpulkan, bukan semakin pintar gitu. Jadi kita malah merasa jadi semakin kecil, semakin bodoh gitu. Ya, firman Tuhan itu betapa besarnya, begitu luasnya, begitu dalamnya pengertian, begitu tinggi gitu pengertiannya. Jadi akhirnya kita jadi hidup benar-benar makin menjauh dari kehidupan yang rasional yang saya dulu jalani gitu.
Jadi lebih banyak saya ke arah irasional bagi orang-orang, teman-teman, keluarga dan teman-teman, bahkan mungkin keluarga kecil saya juga anggap saya aneh gitu. Kenapa kok ambil langkah seperti ini? Nah, memang saya ingat di firman yang mengatakan bahwa jika kita ingin benar-benar memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, kalau kita memang sasaran hidup kita percaya bahwa hidup ini kekal dalam arti kata bisa masuk surga, bisa masuk neraka, dan tidak akan mati-mati di surga maupun tidak akan mati-mati di neraka. Berarti hidup saat ini percuma gitu. Ini cuma sifatnya sementara saja, kita harus lewati gitu. Nah, cuman akan nanti pada saatnya Tuhan gitu, ya kita akan masuk ke dalam dunia kehidupan yang kekal. Nah, Tuhan ajar di sini gitu, bahwa simpel sekali gitu, bahwa kalau memang kita mau dapatkan keselamatan kekal, kita ingin damai, dapatkan damai sejahtera, Tuhan ajarkan ya coba cari dulu gitu urusan masalah Tuhan gitu, urusan kebenarannya Tuhan. Nah, nanti kalau sampai kita udah mengerti kebenaran Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kita sukses di dunianya. Karena kita pengen jadi alatnya Tuhan, kita sukses dalam arti kata dunia, kita butuh dana segala macam, itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Nah, kalau cerita di salah satu firman juga ada katakan bahwa kita sebagai manusia tidak perlu khawatir karena semua juga Tuhan sudah tahu dan sudah atur. Kedua, jangan hidup itu hanya untuk bagaimana mengumpulkan kekayaan dunia gitu. Hanya itu saja gitu. Nah, yang ketiganya, Tuhan juga harapkan kita untuk terhindar dari rancangan-rancangan yang sifatnya cuman bagaimana kita mau menikmati hidup di dunia ini gitu. Karena buat Tuhan tidak ada artinya. Ya, kita harus khawatir dunia ini tidak ada artinya. Satu. Kedua, kalau kita cuman mencari bagaimana sukses duniawi gitu untuk mendapatkan kekayaan semaksimal itu juga tetap akan kita tinggalkan, tidak ada artinya juga. Nah, begitupun yang ketiga, masalah menghendaki kenikmatan hidup saja di dunia ini, itu juga percuma gitu karena akan kita tinggalkan. Nah, dari pandemi COVID ini saya jadi terbuka gitu, ada pengertian baru yang mungkin dianggap irasional. Nah, bagaimana ya saya bisa lebih menginspirasi, memberikan inspirasi ke teman-teman, ke keluarga saya, ke teman dekat saya, bahkan syukur-syukur ke semua gitu yang mau mendengar vlog ini. Ya, saya coba bergerak dari media sosial yang memang sudah ada gitu. Jadi bagaimana kita manfaatkan media sosial secara positif. Nah, akhirnya saya coba berencana untuk membuat vlog. Nah, waktu untuk vlog ini, kalau vlog ini benar keinginan Tuhan gitu, bahwa kita akan membuat vlog ini untuk kepentingan memberitakan, sharingkan, menginspirasikan teman keluarga dan teman-teman untuk bisa lebih benar gitu sesuai apa yang Tuhan inginkan di firman-Nya, di perintah dan peraturannya. Otomatis iblis tidak suka. Jadi waktu iblis tidak suka, pasti sebelum kita jalankan rencana kita, pasti iblis akan berusaha batalkan rencana kita. Nah, saya alamin dalam minggu ini, saya aneh. Saya dari dulu gitu selalu pisahkan mana yang urusan usaha dan mana yang urusan pribadi. Sehingga dalam kondisi, kalau pribadi kan saya coba atur di perusahaan saya kan, saya coba atur dengan sistem penggajian gitu. Jadi saya anggap seperti karyawan juga, kayak staff gitu. Jadi limit saya hidup dengan gaji saya. Nah, adapun karena perusahaan itu awalnya dari keluarga besar, akhirnya saya juga susah untuk menentukan berapa sih income saya sebenarnya gitu. Kadang-kadang terlalu sulit untuk bisa menentukan jumlah. Jadi saya pikir udah daripada saya tungguin putusan itu, saya masuk ke dalam income saya adalah sebagai, ya saya anggap income saya. Jadi saya hidup ya hanya dengan kelas sosial ekonomi yang di income gaji saya, bukan sebagai pengusaha. Nah, dari situ bisa terukur. Jadi take home pay saya berapa, dari situ saya sediakan untuk
bagian yang disumbangkan berapa, untuk hidup saya berapa, untuk ini itu berapa gitu. Bahkan saya pernah waktu zamannya belum WA, saya pakai SMS itu, kalau saya sharing pagi sampai 800 orang, itu saya mesti siapin budget khusus 4 sampai 5 juta. Itu hanya untuk bayar SMS saya aja. Cuma Tuhan kan baik gitu. Sekarang kan nggak perlu harus cukup dengan WA saja, ikut paket, ya tidak usah dalam bentuk juta, mungkin ratusan ribu juga sudah cukup untuk bisa men-sharingkan soal pengertian kebenaran akan Tuhan itu gitu. Nah, saya posisi preskom, saya juga prestir gitu. Cuman kemarin saya alami dalam seminggu ini, saya alami terakhirnya pucuknya kemarin, kok saya bisa sebagai preskom, sebagai prestir gitu, yang income-nya cukup, tapi setelah saya bagi-bagi, saya kok bisa cuman punya sisa uang di dompet itu tinggal 15.000. Mungkin kalau saya tidak ngalamin, saya tidak percaya gitu. Gampang, mudah sekali apabila saya minta ke istri, atau minta ke anak, atau minta ke mantu, atau minta ke teman dekat, atau minta ke keluarga, atau minta ke anak buah kantor, saya instruksikan ya untuk biaya pos direksi atau pos dividend owner gitu. Mudah sekali. Tapi buat saya anggap itu kekalahan gitu. Jadi kalau saya lakukan itu berarti iman saya kalah. Nah akhirnya saya paksa, saya nggak mau ambil uang dari situ, saya paksain aja. Seumur-umur saya tidak bisa tahan puasa gitu dari pagi sampai sore gitu. Tapi kemarin karena tinggal 15.000, saya pikir mau beli apa aja nggak cukup gitu. Udah akhirnya saya jadi tidak makan pagi, tidak makan siang gitu. Nah sampai sore ya saya bertahan. Biasa saya kalau telat sedikit pusing gitu. Pencernaan saya kurang baik, jadi waktu telat makan biasanya saya pusing. Tapi hari ini kok ngalami itu tidak apa gitu, tidak pusing, tidak apa, tetap aja enak gitu tuh. Nah sampai waktu maghrib istri saya balik dari kantor, nah saya jatah takumpai saya udah datang lagi gitu. Jadi hanya ngalamin ujian coba dalam bentuk beberapa hari, bahkan mungkin beberapa jam saja, kadang-kadang menentukan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita itu berhasil atau tidak gitu. Nah, iblis ini sangat sangat licik sekali. Dia tahu gitu kapan posisi dia akan masuk untuk berhentikan rencana kebaikan kita untuk lebih memberitakan soal kebenaran dari Tuhan. Saya pikir teman-teman juga pasti banyak ngalamin begitu, sehingga akhirnya ya banyak yang gagal di tengah jalan karena tidak punya satu iman yang benar-benar merasa bahwa saya percaya Tuhan, saya mau belajar percaya Tuhan, dan saya benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Adapun soal mampu, saya pikir itu Tuhan gitu, Tuhan yang bisa bikin kita mampu. Jadi kita harus hidup coba berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita ngerti bahwa apa sih yang Tuhan inginkan. Ya jelas kok yang namanya firman-firman Tuhan itu, Tuhan katakan bahwa itu irasional buat kita sebagai manusia, supranatural dia kekuatannya, sedangkan kita juga pakai natural. Banyak sekali gitu yang memang kita anggap tidak wajar gitu. Jadi wajar saja apabila keluarga kecil kita, apa istri kita, apa anak-anak kita, atau mantu kita, atau orang tua kita mungkin bisa beranggapan kita nih aneh gitu. Aneh. Karena memang Tuhan juga memang aneh gitu. Tuhan itu pola Tuhan itu bukan pola dunia gitu. Karena Tuhan bukan ada di dunia. Dunia cuma sebagai tempat untuk memproses bagaimana Tuhan bisa menempatkan kita nanti di level apa waktu di akhirat. Ya paling ekstrim antara di surga atau di neraka. Tapi kalau di surga pun ada level-level lagi sampai seberapa dekat kita dengan Tuhan gitu. Nah kalau kita nggak percaya akan perkataan firman gitu, apa yang perkataan Tuhan, ya akhirnya susah. Jadi memang menurut pengalaman saya, kita hidup jika kita terpanggil gitu, terusik untuk benar-benar mau taat, mau nurut apanya Tuhan, memang tidak mudah. Tinggal kita siap tidak, kita pribadi siap tidak untuk menghadapi ujian cobaan yang terus menerus gitu loh. Mungkin juga bukan cuma pribadi kita masih muda, kadang-kadang yang paling sulit keluarga kecil kita.
terutama istri. Nah itu kan istri kan tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita nggak cocok kita tinggalkan, tidak bisa. Firmannya ngunci lagi, tidak boleh cerai gitu. Jadi memang ujian terakhir itu biasanya di pihak istri. Jadi kalau kita hubungan pasangan suami istri, yang bagi suami berarti istri, yang bagi istri mungkin suami. Nah kalau kita bisa lewatin itu, ya mudah-mudahan akan lebih smooth gitu kesananya gitu. Mudah-mudahan dengan kita bisa saling kenal, nanti coba kita berlanjut dengan kalau perlu saling sharing, mudah-mudahan berkesan buat teman-teman, dan teman-teman bisa subscribe, like channel ini gitu. Oke, see you teman-teman, bye-bye.